Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khofifah Indah Firdaus dengan NIM 19045076. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait kepemimpinan dalam pendidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya kepemimpinan itu merupakan sikap atau perilaku untuk mempengaruhi, menggerakkan para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kepemimpinan ini mencangkup distribusi kekuasaan yang tidak sama antara pemimpin dengan anggotanya. Mengapa demikian? Pemimpin ini mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahannya apa yang harus dilakukan oleh bawahan tersebut, tapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan tersebut melaksanakan perintah dari pemimpinnya itu, sehingga terjadilah hubungan sosial yang saling berinteraksi atau hubungan timbal balik antara pemimpin dengan bawahannya. Kepemimpinan ini memiliki 5 fungsi, yaitu diantaranya adalah yang pertama sebagai penentu atau petunjuk arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jika penentu atau petunjuk arah ini tidak ada, maka tentu dapat kita bayangkan bagaimana organisasi itu akan tersesat dan tentunya akan kacau balau. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam sebuah organisasi itu tentu saja perlu dijelaskan kepada pihak luar organisasi agar pihak tersebut paham dan memiliki pengetahuan yang tepat terkait dengan organisasi yang bersangkutan tersebut. Maka dari itu, seorang pemimpin ini haruslah pandai berbicara dan sehingga dapat menyampaikan laporan yang tepat terhadap pihak-pihak luar tersebut, atau misalnya seperti seorang pemimpin yang berada di lingkup yang lebih kecil, ketika dia hendak melapor kepada pimpinan yang berada di lingkup yang lebih besar di atasnya, maka tentunya pemimpin tadi itu harus pandai berbicara, harus pandai menyampaikan laporannya terhadap pimpinan yang lebih besar tersebut. Prinsip yang ketiga adalah sebagai komunikator yang efektif dalam pemeliharaan hubungan, baik itu hubungan ke luar maupun hubungan ke dalam, yang dilakukan melalui proses komunikasi. Misalnya pada hubungan dalam lingkup ke dalam antara pemimpin dengan anggotanya. Ketika seorang pemimpin memberikan arahan, memberikan pengawasan kepada bawahannya, maka pemimpin ini tentu saja harus melakukan komunikasi antara dirinya dengan para bawahannya, begitupun dengan dalam penyampaian informasi kepada pihak yang lain. Nah, prinsip yang keempat adalah sebagai mediator dalam kehidupan organisasi. Dalam kita berorganisasi, mustahil jika organisasi itu akan berjalan secara mulus, tanpa hambatan, tanpa konflik. Tentunya pada suatu saat pasti akan terjadi konflik di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, ketika situasi tersebut muncul, ketika konflik itu muncul dalam organisasi, maka hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Untuk mengatasinya secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas dituntut kemampuan
seorang mediator yang handal. Yang terakhir, fungsi dari kepemimpinan ini adalah sebagai integrator adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana, dan tenaga, serta diperlukan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, akan sangat dibutuhkan seorang integrator utama yang berada pada hierarki puncak, yaitu seorang pemimpin tadi. Hanya pemimpin yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkan menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang holistik. Submateri kita yang selanjutnya adalah prinsip kepemimpinan, di mana prinsip ini juga ada 5 prinsip. Di antaranya yang pertama adalah prinsip pelayanan. Dalam prinsip pelayanan ini berarti bahwasanya kepemimpinan di sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolahnya. Unsur pelayanan ini di mana dititik beratkan atau dipusatkan pada diri seorang pemimpin pendidikan, yaitu kepala sekolah, di mana difokuskan pula pada kepentingan dan perkembangan peserta didik serta guru-guru agar dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip persuasi. Prinsip persuasi ini menekankan agar dalam menjalankan kepemimpinannya, maka pemimpin itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan situasi serta kondisi setempat demi keberhasilan berjalannya kepemimpinan pendidikan atau program pendidikan yang sedang dan akan dilaksanakan. Oleh karena itu diharapkan agar segala sesuatu dapat berjalan secara serasi, balance atau seimbang, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara wajar dan bagus tentunya. Yang ketiga yaitu prinsip bimbingan. Pada prinsip ini menyatakan bahwasanya seorang pemimpin ketika melaksanakan kepemimpinannya, maka hendaklah membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik tersebut di lembaga yang ada di wilayah pembinaannya. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Prinsip ini bersifat ekonomis, di mana pada dasarnya lebih menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, serta pikiran. Dan yang terakhir, prinsip pada kepemimpinan ini adalah prinsip berkesinambungan. Maksudnya, prinsip ini ditujukan agar kepemimpinan dalam pendidikan ini tidak hanya diterapkan pada satu waktu saja, akan tetapi dilakukan secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah. Hal ini akan menjadi penting karena dalam proses belajar mengajar memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang. Maksudnya tidak hanya pada ketika itu saja, akan tetapi akan terjadi secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat cukup banyak gaya atau tipe yang dapat diterapkan oleh seorang pemimpin, atau mungkin saja gaya ini sudah menjadi karakter dari seorang pemimpin itu sendiri. Dimana yang pertama gaya kepemimpinan ini adalah gaya otokratis. Maksudnya gaya ini terpusat pada diri pemimpin, yang mana sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusannya dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran anak buah dalam merencanakan semuanya. Maksudnya intinya keputusan pemimpin itu adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa digabungkan. Kemudian gaya kepemimpinan yang kedua adalah gaya kepemimpinan demokratis.
Maksudnya pada gaya kepemimpinan ini yaitu suatu kemampuan yang dapat mempengaruhi orang lain agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan dan ditentukan bersama antara bawahan dengan pimpinannya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif, di mana gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, membuat keputusan akan diserahkan kepada bawahan dan anggota organisasi tersebut dapat menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Maksudnya pada gaya kepemimpinan ini pemimpin itu lebih menyerahkan segala sesuatunya kepada bawahannya dan lebih memilih bukan lepas tangan tapi masih dalam pengawasan pemimpin tersebut, akan tetapi lebih diserahkan kepada bawahannya. Yang selanjutnya gaya kepemimpinannya adalah birokratis. Gaya kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang berdasarkan adanya aturan, di mana perilaku pemimpin dalam gaya kepemimpinan ini ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya yang mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Lalu gaya kepemimpinan karismatis, di mana kelebihan dari gaya kepemimpinan ini yaitu mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin yang memiliki kepribadian seperti ini sangat menyukai akan adanya tantangan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri secara penuh atau secara mutlak. Kemudian gaya kepemimpinan diplomatis. Gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan, yaitu pada gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan yaitu adanya penempatan perspektif. Kemudian ada gaya kepemimpinan moralis, yaitu memiliki kelebihan pada umumnya mereka hangat dan sopan kepada semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, sabar, murah hati, serta segala bentuk kebajikan yang ada di dalam diri pemimpin tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan administratif, yaitu gaya kepemimpinan yang terkesan kaku dan kurang inovatif dalam memandang aturan. Sikapnya akan konservatif serta terlihat sekali takut di dalam mengambil resiko, dan mereka akan cenderung lebih mencari aman daripada menghadapi resiko. Kemudian ada gaya kepemimpinan analitis. Pada gaya kepemimpinan ini biasanya untuk membuat keputusan akan didasarkan dengan proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Lalu ada gaya kepemimpinan asertif, yaitu bersifat agresif dan memiliki perhatian yang begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Lalu ada gaya kepemimpinan entrepreneur, yaitu pada gaya kepemimpinan ini lebih menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan kebutuhan akan kerjasama. Kemudian ada gaya kepemimpinan visioner, di mana pada gaya kepemimpinan
memberi arti pada kerja dan usaha yang dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha tersebut, serta dilakukan dengan berdasarkan visi yang jelas. Lalu ada gaya kepemimpinan situasional. Pada kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang akan dapat berbeda-beda tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para anggota. Dan yang terakhir yaitu adalah kepemimpinan militeristik. Pada gaya kepemimpinan ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan yang otoriter, di mana tipe pemimpin yang biasa bertindak dengan diktator terhadap para anggota kelompoknya. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya Khofifah Indah Firdaus pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.